Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Longman Preparation, Structure and Written Expression, Skill 16. Pada skill 16, kita membahas yang judulnya itu Invert the Subject and Verb with Place Expressions. Tentunya masih ingat ya, pada skill 15 sebelumnya kita udah bahas tentang invert sentences atau inverted sentences juga. Nah, skill 16 ini masih berkait dengan skill 15. Kalau skill 15 itu inverted sentence dengan question words. Nah, pada skill 16 ini kalimat inverted-nya atau inverted sentence-nya itu bakalan berkaitan dengan place expression atau ekspresi kata tempat ya, atau ekspresi tempat ya. Skill 15 kemarin question word yang 5W, 1H, what, when, who, where. Nah, kali ini nggak bahas itu ya, tapi pakai place expression. Tapi masih tentang yang sama, inverted sentence. Langsung aja kita bahas skill 16 ini. Oke, di sini biar lebih paham, kita lihat beberapa contoh kalimat inverted yang bersamaan atau dengan ekspresi place atau ekspresi tempat ya. Nih, kita punya di sini ada single word expressing place. Jadi ada satu kata yang mengekspresikan tempat. Di sini ada here is the book that you lent me. Jadi di sini ada expression place-nya di sini ya, atau kita singkat sebagai P. Oke, tentunya masih ingat ya kalau di inverted sentence itu auxiliary atau verbnya itu diputar ya duluan atau muncul terlebih dahulu dari subjeknya. Jadi seperti bentuk tanya tapi bukan kalimat tanya. Jadi here is-nya ini auxiliary atau verbnya atau kata kerja bantunya, baru subjeknya the book that you lent me. Jadi here di sini adalah single word expressing place atau ekspresi tempat ya. Oke, di sini ada there are, ya kita lihat nomor 2. There are the keys that you thought I lost. Di sini ada lagi single word expressing place. Di sini kita sebut P aja atau place ya, menunjukkan tempat. There artinya di sana, kalau here tadi di sini. There are the keys. Nah, di sini invertednya atau verbnya itu diputar terlebih dulu baru mendahului subjeknya, the keys. Oke, di sini kita lihat lanjut lagi ya yang ketiga. Nowhere have I seen such beautiful weather. Nah, nowhere ini termasuk expression place ya atau tempat. Oke, have I ini disebut auxiliary verb atau kata kerja bantu, maka subjeknya di sini adalah I, sini ini adalah main verbnya, kata kerja utamanya. Oke, selain single word expression place, ada juga yang namanya prepositional phrases expressing place. Kalau tadi single, kalau single itu kan satu. Nah, kalau yang ini menunjukkan atau frase atau kumpulan kata yang lebih dari satu yang menunjukkan tempat juga. Oke, yang ini lebih dari satu kata yang menunjukkan, atau disebut juga prepositional phrases. Kalau phrases itu bermakna kumpulan kata. Ya, kita lihat ya kalimatnya di sini yang pertama, in the closet are the clothes that you want. Nah, di sini kita punya 3 kata yang digabungkan menjadi prepositional phrases yang menunjukkan tempat, place ya. Jadi 3 kata ini. Beda yang di atas tadi cuma 1 kata, yang ini sampai lebih dari 1 kata. Nah, ingat, karena ini inverted sentence berarti auxiliary verb atau kata kerja bantunya itu mendahului subjeknya. Yang ini subjeknya ya, the clothes ini subjeknya. Oke, kita lanjut yang sentence kedua di sini. Around the corner is Sam's house. Nah, kita punya lagi prepositions, prepositional phrases-nya di sini ya. Kita sebut P aja. Ya, kita punya 3 kata yang menunjukkan, mengekspresikan atau menunjukkan tempat ya, disebut place. Is Sam's house ini auxiliary verb atau kata kerja bantunya mendahului subjeknya ya, Sam's house. Kita lihat kalimat yang terakhir, beyond the mountains. Nah, ini beyond the mountains. Nah, ini menunjukkan place-nya. Oke, ingat ya preposition. Pokoknya dia yang diawali dengan preposisi bisa juga
dijadikan inverted sentence atau kalimat yang invert seperti kata in, around, beyond, on, off, mungkin at, apapun ya itu ya. Yang preposition bisa saja itu di inverted. Ya, kita balik lagi ke kalimat ini prepositionnya atau disebut place-nya. Di sini ada verb-nya lies, ini verbnya yang diputar. Seharusnya kan the town lies beyond the mountain. Nah, karena dia inverted sentence berarti place-nya dulu, lies the mountain. Ini subjeknya the mountain, not the mountain, the town. Oke, maksudnya the town ya, where you live. Oke, kita lihat di sini polanya. Mungkin kemarin pada lupa, atau kalau udah lupa juga bisa lihat lagi video sebelumnya, video pada skill 15 sebelumnya ya. Nah, ini untuk mengingatkan pada kalimat umumnya atau general sentences atau normal sentences pada umumnya, kita punya subjek dulu, diikuti auxiliary, atau langsung juga bisa verb, atau auxiliary dan verbnya. Oke, nah pada kalimat yang inverted, inverted ditukar posisinya, itu posisi subjeknya itu diletakkan setelah verb atau auxiliary-nya. Ya, jadi auxiliary-nya atau kata kerja bantu atau bisa juga main verb-nya itu mendahului subjeknya. Beberapa kalimat itu auxiliary-nya dulu, subjek, baru main verb-nya setelah subjek di sini. Tapi auxiliary-nya terlebih dahulu di depan. Nah, karena ini bahas tentang place expression, berarti di depannya ini adalah place expression. Di depannya ini ada place expression. Kalau yang normal, yang pada umumnya itu place expression-nya itu di belakang ini. Nah, kemarin pada skill 15 kita bahas question words bersama question word, inverted sentence with question word. Kalau question word-nya kemarin di sini letaknya ya, nggak pakai place ya. Kita question word yang mana? Pada skill 16 ini kita fokusnya place expression ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, slide berikutnya. Nah, kita punya beberapa contoh lagi. Mungkin biar lebih paham lagi terkait inverted sentence with question. Ini bukan question word ya, ini lupa diperbaiki. Ini dengan place ya, maksudnya ini place ya. Lupa diedit. Oke, ini harusnya place expression ya. Place expression. Oke, saya singkat aja expression. Oke, place expression. Atau place words. Nah, jadi ada kalimat yang necessary dan ada yang extra. Apa sih yang dimaksudnya itu? Kita bahas juga terlebih satu-satu ya. Nah, pada kalimat yang pertama ini ada in the forest are many exotic birds. Nah, kita identifikasi in the forest ini prepositional phrase atau disebut place ya. Kemudian di sini ada auxiliary verb atau main verbnya, bisa sekalian main verb ini ya, auxiliary verb atau kata kerja bantunya, dan ini subjeknya. Jadi udah sesuai ya dengan pola yang sebelumnya ya, place, verb atau auxiliary-nya dan subjek ya, udah sesuai dengan inverted sentence. Nah, ini disebut necessary atau perlu untuk di-inverted ya. Kenapa perlu? Karena dia place-nya ini in the forest-nya itu dibutuhkan untuk melengkapi kalimat. Oke, nah lain ceritanya kalau kalimatnya seperti ini. Coba kita lihat ke kalimat nomor 2. In the forest, I walk for many hours. Nah, yang ini kita nggak usah atau nggak perlu menginvert sentence-nya. Kenapa tidak perlu? Karena in the forest-nya ini, atau kita sebut ini place-nya, kita identifikasi satu-satu dulu ya. Ini subjeknya, ini verbnya. Oke. For many hours, ini pelengkapnya ya. For many hours ya. Nah, kalimat ini sudah bisa atau disebut kalimat lengkap bahkan tanpa in the forest. Anggaplah in the forest-nya ini tidak ada. Cuma ada I walk for many hours. Nah, kalimat ini sudah disebut kalimat yang sempurna atau complete sentence.
Jadi fungsinya place di sini apa? Yang in the forest-nya itu hanya sebagai ekstra atau informasi yang ekstra, menambahkan informasi yang menambahkan informasi agar lebih lengkap maknanya ya. Jadi bahkan tanpa in the forest ini udah jadi kalimat lengkap. Lain ceritanya pada contoh kalimat yang sebelumnya yang ini. Kalau contoh yang kalimat ini, in the forest-nya jika kita hapus, maka kalimatnya jadi are many exotic birds, ataupun mau ditukar many exotic birds are. Nggak bisa, nggak lengkap. Jadi, kalau pada kalimat yang ini, in the forest ini sebagai pelengkap untuk melengkapi kalimat, atau to complete dibutuhkan untuk melengkapi kalimat. Tapi yang ini tidak dibutuhkan untuk melengkapi kalimat, atau sifatnya ekstra. Ya, sifatnya penambah saja. Jadi tidak perlu di inverted. Oke. Kita lihat pola perubahannya. Ini juga lupa diperbaiki. Ini harusnya place ya. Ini place. Oke. Kita lihat polanya. Di sini kita punya yang perlu untuk diubah ya, yang necessary bukan yang extra. Kalau yang necessary itu place-nya terlebih dahulu di sini. Kemudian ada verb-nya atau auxiliary-nya di sini, kemudian ada subject-nya. In the classroom were some old desks, ya. Nah, ini bisa seperti ini polanya, tapi lain ceritanya kalau dia place-nya itu fungsinya sebagai ekstra, bukan necessary ya. Kalau dia ekstra, dia in the forest, di sini step pertama, kemudian subject, dan bukan in the forest, in the classroom. I was wrong, sorry. In the classroom, I studied. Ya, di sini subjeknya, di sini verbnya. Jadi, kenapa ini disebut ekstra? Karena tanpa in the classroom ini, subjek dan verb yang ini dua, I studied ini udah jadi kalimatnya lengkap. Beda cerita kalau in the classroom yang pada soal ini ya, pada kalimat ini dibuang in the classroomnya. Jadi were some old desks. Itu belum bisa jadi kalimat lengkap ya. Yang ini jadi yang membedakan yang pertama dan yang kedua, yang place yang ini necessary atau dibutuhkan untuk melengkapi kalimat, yang ini sebagai extra atau penambah informasi tambahan saja, tidak perlu di-invert. Oke, ya ini ya polanya ya, kalau untuk inverted ya, tadi ada place, kemudian auxiliary atau verbnya, baru subject, diingat polanya. Oke, kita lihat contoh kalimat di sini yang mungkin saja bisa muncul seperti ini ya dalam TOEFL test yang menanyakan inverted sentence. Oke, di sini ada on the second level of the parking lot. Nah, ini panjang nih ya. Jadi di ISA panjang ini kita sebut sebagai place ya. Ini menunjukkan tempat. Pada lantai kedua dari tempat parkir, second level atau bagian kedua gitu ya, parking lot. Nah, baru ada place ya, berarti baru ada place. Kita untuk jadi kalimat lengkap itu butuh verb lagi dan butuh subjek ya, belum ada subjek. Karena untuk kalimat lengkap itu perlu setidaknya satu subjek dan satu verb ya. Nah, di mana yang kira-kira di pilihan A, B, C, dan D ini yang ada verb dan subjeknya? Kita butuh yang seperti ini polanya. Oke, kita lewati dulu yang A dan yang B. Coba kita lihat yang C. Yang C ini some empty stall. Ini bisa jadi subjek ya. Tapi kalaupun ini jadi subjek, ini semuanya subjek. Apa yang kurang? Yang kurang itu tidak ada verbnya ya. Jadi ini salah ya. Salah kenapa? Tidak ada verbnya. Oke, kita bahas A lagi. Kita balik ke A lagi yang pertama. Yang pertama is empty. Is ini sebagai auxiliary, saya singkat jadi A atau kata kerja bantu ya, helping verb. Nah, di sini oke lah, dia bisa jadi verb ya. Tapi empty ini bukanlah subjek ya, tidak bisa jadi subjek. Ini kata sifat. Sedangkan kita butuh verb dan subjek. Di sini salah ya, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada subjeknya. Yang ini juga sama. Are ini bisa jadi auxiliary atau kata kerja bantu, tapi
tapi tidak ada subjek. Empty juga sama kasusnya, yaitu dia kata sifat, tidak bisa menggantikan subjek ya. Oke, yang D, kemungkinan yang besar benar itu adalah D. Kita lihat dulu ya. Are some empty stall. Jadi yang ini udah paling tepat ya. Di sini kita punya auxiliary atau boleh disebut juga kata kerja bantu, helping verb. Di sini ada subjeknya. Oke, atau disebut juga verb lah, boleh disebut verb. Jadi udah sesuai ya. Kita punya verb di sini, kita punya verb dan punya subjek. So the answer is D ya. Dan ini polanya kenapa kebalik? Ya, kebalik karena dia itu kalimat invert atau kalimat yang diputar ya. Di sini ada place-nya tadi ya. Polanya ada place dulu, verb baru subjek. Bukan subjek verb tapi verb terlebih dahulu baru subjek ya. Dan perlu diperhatikan sekali lagi di sini, bukan hanya itu yang diperhatikan diputar posisinya, tapi dia antara verb, subjek dan verbnya itu harus agreement atau harus sesuai. Di sini are, maka subjeknya harus dalam bentuk jamak juga ya, stall ya. Di sini nggak boleh is. Kenapa? Karena di sini jamak ya. Oke. Kita langsung bahas soal. Di sini ada beberapa soal. Tugasnya itu untuk melingkari expression of place, menandai mana subjek dan verbnya, dan menunjukkan apabila itu kalimat yang benar dengan kata C dan bukan kata ya, huruf C dan huruf I untuk salah ya. Oke, kita bahas number 1 here. Oke, kita baca dulu kalimatnya. In front of the house were some giant trees. Oke, di sini kita punya preposition place ya, atau kalimat menunjukkan tempat ya. In front of the house ini menunjukkan tempat. P ya. Kemudian di sini kita ada auxiliary. Oke, atau disebut verb, kata kerja bantu juga bisa. Dan sini ada subject. Oke. Jadi kita lihat nih ya, polanya udah sama ya dengan yang tadi ya. Ada place, ada auxiliary atau bisa verb juga. Di sini bisa subject. Sudah mirip ya. Oke, kita lihat ya. Jadi ada place, ada auxiliary, ada subject. Dan ininya sudah agree atau cocok ya. Dia ada trees dalam bentuk jamak, trees. Di sini were ya, bukan was. Dia pakai were, jamak juga ya. Auxiliary yang untuk jamak juga. Jadi ini kalimat yang correct sentence ya. Dan ini kalimat inverted. Kenapa? Karena diputar posisinya ya. Oke, kita lihat number 2. There a big house is on the corner. Nah, there di sini adalah kalimat place ya. Oke, place. Nah, a big house di sini adalah subject. Oke. Di sini ada auxiliary verb dan di sini ada pelengkap atau saya sebut dengan C aja ya. Nah, sebenarnya kalau dia menggunakan there itu harusnya seperti ini. There is or there are ya, bukan there a big house ya. Tidak bisa seperti itu. Harusnya setelah there ini harus diikuti auxiliary atau bisa langsung verb ya, auxiliary atau verb ya. Nah, jadi kalimatnya itu akan lebih tepat apabila bunyinya seperti ini. There is a big house on the corner ya. Jadi artinya ada atau di sana ada sebuah rumah yang besar di ujung atau di ujung ya, on the corner. Jadi ini kalimatnya incorrect atau salah. Salah kenapa? Karena posisi auxiliary-nya itu harus invert ke depan subjek ya, harus invert. Ini posisinya tidak invert ya, tidak diputar ya. Jadinya bunyinya harus sebaiknya bunyi seperti ini. There is a big house on the corner. Seperti contoh yang sudah diberikan sebelumnya nih, boleh dilihat di sini. Ini tadi ya, there langsung diikuti auxiliary-nya baru subjeknya. Ini the keys ya. Oke, kita bahas lagi pembahasan nomor 3. In the cave was a vast treasure of gems and jewels. Oke, di sini in the cave disebut sebagai
place ya, kita sebut sebagai place. Was ini sebagai auxiliary atau disebut kata kerja bantu. Di sini ada a vast treasures of gems and jewels. Ini bisa sebagai subjeknya ya. Jadi udah cocok ya posisinya place, auxiliary dan subjek ya. Sama kayak nomor 1. Dan ini sudah agree ya. Di sini ada a tunggal dan sini juga verbnya dalam bentuk tunggal ya atau singular. Oke. Correct ya, ini correct sentence. Number 4, to the north, the stream is that the settler will have to cross. Dari bunyinya agak berbeda ya. Di sini to the north ini preposition ya, udah jelas-jelas ini place ya. To itu preposition. Oke. The stream, nah ini subject. Ini subject dan yang ini verb atau disebut auxiliary-nya. Harusnya dia kalimatnya seperti ini. To the north is the stream that the settlers will have to cross. Ya, bunyinya harus seperti ini. Oke, harusnya seperti ini. Jadi auxiliary-nya harus diputar sebelum subjeknya. To the north is the stream that the settlers will have to cross. Ya, ke utara ya, langsung to the north langsung auxiliary-nya atau verb atau auxiliary atau helping verb-nya baru subjeknya. Oke, ini incorrect. Kenapa? Karena posisi auxiliary-nya harusnya mendahului subjeknya atau helping verb-nya terlebih dahulu dari subjeknya. Atau di inverted ya bahasa kita. Oke, sekarang kita lanjut number 5. Around the corner. Nah, ini jelas ya. Around the corner ini disebut subject preposition atau place ya. Di sini kita sebut, di sini ada auxiliary lagi dan di sini kita punya the offices. Nah, ini bisa jadi subject ya. Nah, that you are trying to find. Jadi sekitar ujung atau pojok sana gitu adalah kantor-kantor yang kamu sedang coba untuk temukan ya. Jadi udah benar ya, auxiliary-nya itu di invert ya, terlebih dahulu mendahului subjeknya. Ini place-nya. This one is the correct sentence. Okay, let's see number 6 to number 10. At the Italian restaurant, nah ini jelas nih, ini place ya. Ada at, in, on, itu udah jelas. To, itu udah place ya. Oke, di sini punya auxiliary. The food ini subjeknya. Too spicy. Too spicy for my taste. Oke. Jadi kalimat ini seharusnya seperti ini. At the Italian restaurant, the food was too spicy for my taste. Jadi was-nya ini atau auxiliary-nya ini harusnya posisinya di sini. Kenapa? Kenapa tidak boleh di-invert? Kenapa dia harus menjadi normal sentence atau kalimat pada umumnya subject auxiliary atau subject verb? Karena fungsi at the Italian restaurant-nya ini kita sebut sebagai extra. Oke, dia sebagai extra. Kenapa extra? Karena dia tanpa ini juga kalimatnya sudah lengkap. Jadi anggaplah at the Italian restaurant-nya ini tidak ada. Jadi the food was too spicy for my taste. Itu sudah jadi kalimat yang lengkap. Jadi kesimpulannya place-nya ini sebagai extra. Coba kita lihat lagi pembahasan sebelumnya. Jadi kalau dia fungsinya sebagai necessary atau pelengkap kalimat, maka perlu di-invert. Apabila fungsinya itu hanya extra information atau informasi tambahan, maka tidak perlu di-invert. Harus subject, balik lagi subject dan verb ya. Sedangkan pada number 6 itu at the Italian restaurant ini adalah extra ya, atau hanya berfungsi sebagai penambah informasi. Jadi tidak boleh tidak perlu di-invert ya. Jadi
bunyinya lebih baik seperti ini. At the Italian restaurant, the food was too spicy for my taste. Ya. Ini kita simpulkan sebagai kalimat yang kurang tepat atau incorrect ya. Okay, let's see number 7. Nowhere in the world farmers can grow such delicious food. Oke. Nah, di sini bunyinya udah salah nih. Ini udah place. In the world, oh ya, ini place ya. Sepanjang ini place ya. Nowhere in the world, farmer ini subject. Sedangkan can ini auxiliary-nya, dan yang ini disebut kata kerja utama. Jadi lebih tepat bunyinya di inverted seperti ini. Ya, can-nya di depannya subjeknya. Jadi bunyinya akan lebih tepat seperti ini. Nowhere in the world can farmers grow such delicious food. Ya, bukan nowhere in the world farmer can grow such delicious food. Ya, yang lebih tepat nowhere in the world can farmer grow such delicious food. Oke, jadi ini kalimatnya salah, incorrect. Harusnya auxiliary-nya di inverted ya, di depan subjeknya. Oke, kita lihat number 8 here. Oke, in the backyard, the two trees. Oke, in the backyard, ini langsung tandain aja ya, ini place. The two trees, ini subjek. Dan ini are sebagai kata kerjanya, verb ya. Are that need to be burned. Oke. Di sini udah jelas, harusnya ini kalimatnya di inverted. Oke, are-nya itu harusnya posisinya di depan subjek ya. In the backyard are the two trees that need to be burned. Ya, jadi harusnya posisi are-nya ini diletakkan atau posisi auxiliary ya. Kita sebut tadi auxiliary ya. Ini disebut auxiliary. Oke, auxiliary-nya atau disebut auxiliary di sini harusnya diletakkan di depan subjeknya. Ini Ini harusnya dalam bentuk inverted karena in the backyard-nya ini place-nya sebagai necessary bukan extra ya. Jadi perlu di inverted. Jadi ini kalimat yang incorrect ya, salah karena posisi auxiliary-nya ya. Oke, kita lihat number 9. Oke, number 9. Around the recreations hall and down the path. Oke, kita punya panjang sekali place-nya di sini. Down the path ya, down the path. Ini place. Are the tents. Nah, ini disebut auxiliary-nya. Dan the tents. Nah, the tent ini sebagai subject. Where we will be staying this week. Ini hanya informasi tambahan ya atau anak kalimatnya ya. Kita fokus ke main clause-nya ya atau induk kalimatnya. Oke, ini benar ya, sudah sesuai ya. Ini ada place, kemudian auxiliary dan subjeknya ya. Sesuai, so this sentence is correct. Last sentence ya. Oke. In the apartment next to mine, a family was that had a lot of pets. Oke, ini kita sebut sebagai place. Nah, di sini ada koma, harusnya tidak perlu ada koma ya. Kecuali dia butuh koma apabila dia sebagai ekstra seperti ini nih. Ini sebagai kalimat seperti nomor 6 ini butuh koma. Sayangnya ini bukan kalimat ekstra, tapi ini kalimat necessary atau disingkat N aja ya. Jadi kita putar harusnya was-nya ke depan di sini. In the apartment next to mine was a family that had a lot of pets. That had a lot of pets ini tambahan klausanya ya, yang kita fokusnya dari sini ke sini ya. Kepanjangan sampai sini ya, sampai was ini ya, harusnya was-nya posisinya di sini. Oke, jadi ini kalimatnya incorrect. Kenapa? Karena di sini ada auxiliary-nya. Auxiliary-nya itu harus diletakkan di depan subjek, harus di inverted. Kenapa? Karena ini necessary, penting ya. Oke, atau place-nya itu berfungsi sebagai pelengkap kalimat.
Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. It's